lepas begitu aja, nggak bisa. Anak kalau kelas 7 ya, nah itu perlu kita gitu. Nah, apalagi anak ada juga yang tadi itu bilang sering nanya. Kalau sering nanya tuh masuk kemana gaya belajarnya? Sering nanya anak. Mana dari audio, sekarang ibu lagi nanya audio, visual, audio visual, atau kinestetik, sering nanya. Yang sering nanya, jangan nanya gitu. Ada, misalnya kita lagi ini, dia udah nanya aja duluan gitu. Nah itu masuk ke dalam audio. Dia nanya, nggak cerita karena dia kan sistem penjelasan. Nah ini nggak jelas, jadi saya mau jelas gitu kan ngobrol. Ya dari penjelasan itu bisa dia rekam, bahkan dia bisa hafal, ya kan kalau audio. Jadi di situ pentingnya guru dan pendekatan ke anak gitu. Jadi bisa nanti didikan harus kita lebih apalagi juga harus apa nih harus bermacam-macam mungkin ya strategi kita, nggak bisa satu gitu aja gitu, satu ini aja dan pendekatan anak. Kadang ditunggu anak gitu, apalagi nih ya ini gitu kan, apalagi nih kita besok belajar ini apalagi yang ini yang gurunya mau inikan gitu kan ya. Kadang-kadang kan pakai sistem puzzle gitu kan, atau tebak-tebak atau apa gimana gitu ya. Nah, jadi anak tuh seolah kayak menunggu emang guru yang diinikan gitu. Pertanyaan selanjutnya tadi mungkin sudah disinggung peran teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka untuk Pelajar Disabilitas. Bagaimana peran teknologi? Peran teknologi, apa peran teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka untuk Pelajar Disabilitas? Oh iya kan sangat besar sekali yang peran teknologi kita kan, makanya ibu kadang kita cari-cari kalau dari sumber buku satu aja yang dari pemerintah itu nggak ini ya, kalau bisa dibilang belum lengkap gitu ya. Jadi kita cari-cari dari kadang-kadang yang dari Google gitu kan, bahkan kita kan udah ada ini TV gitu pakai dari jadi dari situ nanti anak dari situlah peran teknologi itu sangat penting sekali, apalagi bahasa Inggris ya kan. Contohnya descriptive text ya kan. Descriptive text kita lihat kan apalagi kayak sekarang nih, carilah selebriti yang terkenal sama mereka kan, dilihatkan kita cari di gambar-gambar itu bisa di YouTube bagaimana ya kan. Nah itu apa gambar yang mereka yang digandrungi siapa ya kan gitu. Nah jadi nanti nih misalnya kita lihat atau gambar-gambar sekarang ini band-band Korea ya. Terus kita paham juga gitu kadang ini ya itu tanya kadang sama ibu yang di rumah ya kan, apa itu nih ini kan. Coba cari nanti dilihat kan, itu pink ada yang grouping ya gitu. Jadi coba nih salah satunya kita lihat siapa namanya. Kalau contohnya ibu ibu ini kan zaman ibu dulu contohnya Raffi Ahmad, kadang tahu ya kan harusnya semua, ada yang nggak tahu. Makanya yang ngetren sekarang apa lah itu, makanya di situ peran teknologi gurunya YouTube ya kan. Nah itu pentingnya teknologi ya kan, Google lah gitu kan. Nggak cukup kita tahu kita aja gitu kan, kita Raffi Ahmad, Baim Wong, anak apa gaya itu lah, nggak itu kan nggak sekarang nggak terbilang gaya ya. Orang apa sih aku pentingnya kita menggali lagi apa kan, penting sekali. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya Ibu sudah menjawab apa itu peran teknologi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan kurikulum Merdeka? Jadi integrasi dengan budaya ini ya, Ibu bahkan Ibu kan ini ya ada istilahnya
belajar apa Bu Tati, eh, untuk kurikuler, ekstrakurikuler. Nah, itu kan pembimbingnya. Nah, jadi cerita rakyat, integrasinya dijadikan itu maling kundang ya. Udah ada ibu buat itu kan. Udah ada Cinderella pernah juga kemarin kundang. Nah, jadi mereka gimana caranya ya? Ini aja ibu tapi ke English Clubnya, model English Club ya kita di mahasiswa, tapi ke ini ya itu ekstrakurikuler ekskul bahasa Inggris. Cuman ibu juga yang mengatakan gitu kan. Kan tiga nih sebenarnya. Bahkan waktu ke apa namanya ya storytelling, nah itu dulu anak ini membawakan storytelling ke situ Zahra ya, itu tentang apa paling kundang. Jadi gimana dari budaya kita gitu kan diimplementasikan ke bahasa Inggris. Jadi di situ ada rupanya ada potensinya juga. Atau ibu pernah dulu waktu di perpisahan untuk menarik ini ya kan, apa namanya waktu itu belum ada, maaf Bu Tati ya, waktu itu ditampilkan di perpisahan ya di kelas 9 drama tentang ini aja pergaulan, tentang pergaulan muda-mudi anak-anak ya bahasa Inggris. Nah, jadi waktu itu ditampilkan ya, jadi ibu juga yang ditanya ya dulu ya musuh-musuh namanya ya dialog drama udah ngambil ya belum ya. Jadi kita ada tuh nanti itu jadi emang betul-betul apa ya terwujud gitu kalau kita ngajar di sini drama pakai gitu. Disusun gitu kan, kata anak kalau digali kemampuannya potensinya ada gitu, nanti kamu ngapal ini, nanti ngapal ini. Kayak maling kundang kan susah tuh, banyak juga yang jadi manderu dia siapa hati emang sebenarnya, apalagi SMP atau SMA mungkin ya. Ibu yang ibu terasa tapi ada hasilnya sebenarnya kan gituin maling kundang. Itu gayanya tuh emang guru juga yang diberikan. Udah pernah juga itu satu-satu biar nanti diapal akhirnya dapat dia nak walaupun dengan susah payah. Itu pengintegrasiannya ke situ ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja contoh materi atau topik yang ibu pilih untuk pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan kurikulum Merdeka? Itu materi. Kalau materi sangatlah banyak ya. Masalahnya kalau kita lihat materi di kurikulum Merdeka banyak, tapi kita bebas memilih. Itu enaknya, bebas memilih sesuai dengan keadaan di sekolah dan keadaan anak kita. Jadi ibu materi misalnya kalau materi sama, kalau materi maksudnya dengan kurikulum 13 materi sama. Contohnya monolog tek itu kan ada deskriptif, ada apalagi coba, ada prosedur tek, ada naratif tek, jadi itu sama, cuman nanti letaknya aja beda. Itu yang materi ya, kalau dilihat materi gitu, cara pembelajarannya. Nah, kalau cara pembelajarannya itu tuh berbeda. Kalau yang di kurikulum 13 kan prosedur teknya kan langsung aja. Yang tadi dia bilang langsung aja. Ini gambar apa namanya langsung, misalnya judul title-nya prosedur tek. Terus arti prosedur tek adalah itu berbeda gayanya. Kalau yang itu materinya kita nggak kita sebutkan, nggak dini sekarang anak-anak ibu belajar prosedur tek sekarang nih nggak ada, katanya kemarin tuh udah gini aja, oh itu ya Bu, kan udah sekarang udah dari kemarin belajar pengertian harus diajarkan juga. Jadi jangan mentang-mentang udah selesai anak tuh udah dapat ini kesimpulannya dini kasih juga. Jadi anak-anak tuh materinya dia biar mengungkapkan sendiri, biar ketemu dia sendiri, baru nanti kita kasih gitu. Apa itu prosedur tek? Dan ibu
yang di dalam buku materi kita yang dari pemerintah untuk sering ibu apa kan bukan gini ini dikasih bahasa Inggris karena SMP menyatat misalnya salin itu nggak gitu dia kan ada pengertiannya kayak udah selesai kan ada pengertian itu salin lu dia nggak tiwa enggak kita ini kan kita ambil sumber lain kita kasihkan karena pengertian prosedur teks nah, seperti itu jadi materi itu kita apakan dulu enggak dikasih langsung tapi apakan dulu karena dijabarkan dikasih misalnya kayak goreng pisang goreng apa segala macam ya, goreng pisang goreng nasi goreng ya kayak gitu kan terakhir ya ke situ juga gitu. Lanjut. Bagaimana Ibu menghadapi perbedaan kemampuan siswa dalam kelas bahasa Inggris dengan kurikulum Merdeka? Kalau perbedaan kan tadi udah dibilang ya, Ibu bilang ada perbedaan dalam kelas tuh karena kita emang prinsipnya diferensiasi. Nah, kalau diferensiasi otomatis kita tidak menyamakan anak tersebut semua sama, nggak ada kan? Jadi kita bedakan kemampuan dari anak-anak kita tersebut berdasarkan dari gaya belajar di kurikulum Merdeka. Gimana yang dia kalau dia tertarik di bagian yang visualnya atau di audionya, audio visual atau dia di kinestetik. Tadi yang tambahan itu reading sama writing. Pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira apa harapan Ibu untuk pengembangan kurikulum Merdeka di masa depan, terutama untuk pembelajaran bahasa Inggris? Banyak sekali ya, banyak kalau Ibu harapan Ibu ya. Kalau sebagai guru bahasa Inggris itu harapan Ibu banyak ya. Yang salah satunya ya Ibu tuh bisa anak itu yang Ibu ajarkan tuh bisa mengerti apa yang Ibu ajarkan walaupun dia praktekkan sedikit gitu ya. Contohnya kadang ketemu di jalan dia udah tahu apanya dengan kata-kata sapaan tadi greeting ya. Tadi seperti tadi kan sering tuh yang kelas 8 kan nggak sama Ibu. Hai, how are you, ma'am? Ya gitu kan, itu dia udah. Dari situlah jadi harapan Ibu mereka bisa mengimplementasikan apa yang kita ajarkan walaupun yang mudah, yang dianggap remeh cuma sekedar gitu, tapi bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari aja. Kayak gitu. Jadi udah cukup bagi Ibu dah senang gitu. Dan juga Ibu harapan Ibu gitu ya mengajar di sini ini cukup sarana. Jadi kalau untuk bahasa Inggris itu emang senangnya kita pakai Infocus. Memang ada beberapa tadi kan yang audio itu tapi bisa dikondisikan. Bisa aja kita setel yang catatannya ya kan. Kalau yang untuk yang audio visual itu nanti kita jelaskan. Kalau yang audio visual kan bisa dua. Yang kinestetik nih bisa kita apakan nanti tolong hidupkan. Kalau Ibu nggak pernah itu menghidupkan sendiri, mereka udah tahu. Emang pertama-tama dikasih tahu ya, setiap itu udah yang anak kinestetik nih yang itu kan perangkat kayak Infocus di ini mana dia itu bahkan dari membawa Infocus. Jadi itu harapan Ibu sarana cukup nih. Kalau ini yang sekarang ini kan sarana nggak cukup, jadi harapan guru bahasa Inggris kan ke situ ya, sarana dan prasarana cukup gitu. Dan untuk ke anak ya bisa mengimplementasikan itu udah sangat luar biasa untuk guru bahasa Inggris di SMP gitu. Harapan Ibu nggak tinggi-tinggi lah gitu. Harapan Ibu untuk pengembangan kurikulumnya seperti apa? Yang untuk kurikulumnya, ya. Untuk pengembangan kurikulum mungkin Ibu di sini bisa jadi anak-anak tuh bisa
dengan dibagi-bagi seperti itu gaya belajarnya, terus kurikulumnya di situ mengutamakan asesmennya ya, penilaiannya, asesmennya kan ke masing-masing anak gitu apanya penilaiannya. Jadi mungkin di situ apa namanya tuh berhubungan dengan kurikulum Merdeka, terus juga dengan cara ibu mengajar. Nah itu dua-duanya itu sangat apa namanya itu sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh. Jadi dengan adanya pembagian tadi itu bisa menerapkan kurikulum Merdeka tuh lebih ini lagi gitu ya, lebih baik. Cuman kan anak-anak kita kan tentu harus ini ya, harus tahu gitu, apalagi bahkan ibu dalam menerapkan kurikulum ini juga nggak memaksakan, maksudnya bukan nggak memaksakan gimana. Kalau anak-anak ibu tahu aja di sini nak, kalau anak SMP ada kadang sedang kita belajar gitu kan, menerapkan yang sesuai dengan ini. Contohnya dalam diskusi anak tuh ada yang berkelahi, sementara ibu damaikan dulu, kayak gitu. Jadi bisa, jadi kurikulum Merdeka ini yang enaknya itu aja, kita bebas ya kan, sampai batas mana, tapi nggak sebebas-bebasnya ya, tetap pakai aturan, cuman nggak diharuskan kayak kurikulum 13 harus sampai sini ya, ini harus ke situ, ini yang enggak. Kita tergantung dari ini, bahkan bisa dihilangkan kalau menurut kita ini rasanya susah bagi anak, kalau diterapkan di sini kayaknya nggak ini gitu kan. Jadi yang ini nggak usah aja dulu nih. Ada di dalam tuh ibu ini kan, contohnya yang kemarin tuh di dalam tuh ada pertanyaan mengenai prosedur TET ya. Dia kemasan tuh di dalamnya dalam bahasa Inggris. Terus dia nggak ada penjelasan di situ. Dia membuat bubur ayam, tapi nggak ada bahasa Inggrisnya, disuruh anak dalam bahasa Inggris. Di sebelahnya, di sebaliknya, coba cara how to make red rice, ya kan? Terus atau bubur ayam, itu dia bubur ayam dari situ. Tuh dia tahunya bubur ayam. Tuh di situ dalam bahasa Inggris itu nggak mungkin kita kasih. Jadi ibu apakan gitu. Jadi boleh dalam kurikulum Merdeka boleh. Nah ibu di MGMP gitu boleh, nah ini kan nggak bisa, anak nggak mampu, boleh. Nah itu enaknya di situ kurikulum Merdeka, bebas kita sesuai dengan kemampuan anak kayak gitu. Mungkin itu saja. Iya. Pendidikannya. Makasih banyak atas Sama-sama. waktunya ibu. Ya sebatas ibu tahu, mungkin ada yang lebih di atas ibu, ya kan ibu masih belajar, masih banyak kekurangan, ada kekurangan sekali. Apa ya, sebagai guru, tapi itulah di situ teknologi kita nak. Nah itu harus sering-sering kita membuka saya. Apalagi ibu sekarang ada Zoom ini kan sering kok ya di MGMP Zoom. Tuh disitulah menggali ilmu lagi untuk guru-gurunya. Jadi emang masih banyak gitu, harus berbenah diri. Terima kasih. Ya sama-sama nak, sama-sama. Terima kasih Bu. Maaf ya kalau ada salah kata. Ini nggak dikasih minumnya karena minumnya nih ceritanya kepala sekolah kan. Sama Ibu Tati. Iya, kepala sekolah kan baru PLT, nggak ada. Kepala sekolah kosong saya. Biasanya Bu Tati nggak kepala sekolah, Bu Tati guru TS. Tapi kami ada beberapa pertanyaan untuk Untuk Bu Tati. wakil kurikulum. Wakil kurikulum. Oh gitu.